Pada pertengahan April 2025, peta politik nasional diguncang oleh isu panas yang tak terduga, usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hanya 7 bulan setelah pelantikan Kabinet Prabowo Gibran, wacana ini langsung menyedot perhatian publik. Bukan tanpa alasan, gelombang kritik terhadap Gibran sudah bergulir sejak pencalonannya yang kontroversial, dan kini muncul kembali dalam bentuk desakan konstitusional. Yang membuat isu ini semakin kompleks adalah fakta bahwa dorongan pemakzulan tak hanya datang dari kalangan oposisi atau masyarakat sipil, melainkan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, sebuah kelompok yang memiliki kedekatan ideologis dan historis dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan sikap mereka, para purnawirawan tidak hanya menyoroti kelayakan Gibran, tetapi juga menyampaikan 7 poin penting, termasuk ajakan untuk mengembalikan roda pemerintahan ke rel Undang-Undang Dasar 1945, menolak proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan menghentikan beberapa proyek strategis nasional, PSN. Seruan ini menjadi ujian berat bagi Prabowo. Forum tersebut bukan sekedar organisasi sosial biasa, banyak anggotanya adalah para senior, rekan sejawat, atau bahkan mantan atasan Prabowo saat ia masih aktif di tubuh militer. Dalam budaya TNI, loyalitas dan senioritas adalah nilai utama yang tak mudah dikesampingkan. Di sisi lain, sebagai presiden, Prabowo harus menjaga marwah kepemimpinannya dan menjamin stabilitas nasional. Dilema Prabowo semakin pelik karena Gibran adalah bagian dari satu paket kepemimpinan yang dipilih rakyat dalam Pilpres 2024. Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan secara mudah. Memakzulkan Gibran berarti memantik krisis politik yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan, terlebih jika prosesnya tidak memenuhi standar hukum dan legitimasi publik. Namun demikian, Gibran memang memikul beban sejarah yang tak ringan. Pencalonannya sebagai cawapres tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang syarat kontroversi. Putusan yang memungkinkan calon kepala daerah di bawah usia 40 tahun maju dalam Pilpres, asalkan pernah terpilih melalui pemilu. Putusan ini dikaitkan erat dengan peran sang paman Usman, Anwar Usman, yang saat itu menjabat Ketua MK dan memiliki hubungan keluarga langsung dengan Gibran. Proses ini menimbulkan pertanyaan besar tentang netralitas hukum dan etika konstitusional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan, ya diterima saja dengan lapang dada. Putri Gus Dur Yeni Wahid memberikan nasihat untuk Wapres Gibran Rakabuming Raka. Adapun nasihat itu diberikan seusai purnawirawan TNI mendesak Gibran dimakzulkan. Yeni Wahid menilai desakan purnawirawan TNI sebagai kritikan untuk pemerintah. Hal itu disampaikan saat ditemui wartawan di Denpasar, Bali pada Kamis 1 Mei yang mengatakan Gibran harus menerima kritikan dari purnawirawan TNI dengan lapang dada. Yeni Wahid juga meminta agar Gibran tidak menyikapinya dengan keras. Sebaliknya, Yeni menilai kritikan tersebut bisa dijadikan cambuk untuk Gibran memperbaiki diri dan kinerjanya. Di satu sisi, Yeni mendorong agar aspirasi dari purnawirawan TNI ditampung oleh pemerintah. Pasalnya hal ini menjadi bagian dari suara atau aspirasi masyarakat. Namun Yeni menegaskan bahwa semua proses politik harus melalui DPR, meskipun memang rakyat berhak menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka. Lantas kegelisahan itu yang kemudian ditampung oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi dewan. Itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan, ya diterima saja dengan lapang dada. Menurut saya sih begitu. Jadi kalau saya boleh memberikan sedikit saran untuk Mas Gibran, terima saja dengan lapang dada kritikan ini, jadikan ini cambuk untuk memperbaiki diri. Mbak Yeni mau pertahankan atau seperti apa nanti sikapnya? Semua proses politik terjadinya harus lewat DPR. Ya, semua orang kita boleh bersuara, sama bersuara, saya boleh bersuara, tetapi pada akhirnya proses politik itu dimulai dari partai politik dan oleh DPR.
Nah, kalau adem ayem ya santai aja semuanya gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terkait desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diketahui ex-Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI ini mengusulkan agar Gibran dimakzulkan dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Sunarko juga menyampaikan kalau usulan pemakzulan Gibran ini sudah dibahas sejak akhir 2024, Tribuners. Dan sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut, diantaranya ada Fahrul Razi, kemudian ada Tiasno Sudarto, kemudian ada Slamet Subianto, Hanafi Asnan, dan juga Tri Sutrisno. Kemudian terkait usulan pemakzulan Gibran, para purnawirawan TNI ini beralasan kalau keputusan MK terkait Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sunarko juga menjelaskan, Tribuners, kenapa desakan pencopotan Gibran ini baru terungkap sekarang. Jadi menurutnya para purnawirawan TNI ini sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo Gibran dilantik. Kemudian Gibran ini disebut tidak memenuhi kualitas, Tribuners. Jadi alasan mengapa para purnawirawan TNI ini ingin Gibran dimakzulkan karena purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara, sehingga mereka berjaga-jaga agar Indonesia ini memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika sewaktu-waktu presiden berhalangan melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, para purnawirawan TNI ini berniat baik memberi masukan kepada presiden untuk mengganti Wakil Presiden Republik Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Soal Forum Purnawirawan TNI tuntut pemakzulan Wapres Gibran menjadi perbincangan hangat di tengah publik. Bahkan, beberapa ormas tidak mendukung soal tuntutan purnawirawan itu. Menyikapi isu itu, mantan Presiden Joko Widodo menyikapinya dengan bijak. Dia menyatakan menghormati tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Hal itu diungkapkan Presiden RI ke-7 saat bertemu dengan para relawan pendukung Prabowo Gibran di Bilangan Jakarta Selatan pada Jumat, 2 Mei 2025. Diketahui, Immanuel Ebenezer adalah salah satu yang hadir dalam pertemuan itu. Pak Jokowi mengatakan tidak apa-apa. Itu tempaan bagi anaknya, beber Immanuel kepada media, Sabtu, 3 Mei 2025. Jokowi, dia melanjutkan, menghargai tuntutan Forum Purnawirawan sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ex-Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen Purnawirawan Sunarko, mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden RI. Sunarko juga menyampaikan bahwa usulan pemakzulan Gibran sudah dibahas sejak akhir 2024. Sunarko pun menjelaskan, mengapa desakan pencopotan Gibran baru terungkap sekarang. Menurutnya, para purnawirawan TNI sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo Gibran dilantik. Hal ini dia sampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Diskursus.net, Jumat 2 Mei 2025 kemarin. Memang purnawirawan baru kemarin, tapi sebetulnya secara tertutup kita sudah sejak awal dan kita juga tahu, banyak pihak yang sudah mendiskusikan, memprotes tentang Wakil Presiden Gibran, kata Sunarko. Bahkan pernyataan itu sudah dimulai sejak akhir 2024 yang kira-kira berarti baru beberapa bulan pasangan Prabowo Gibran itu duduk, tambahnya. Kemudian, Sunarko mengungkap ada alasan mengapa para purnawirawan TNI ingin Gibran dimakzulkan. Kata dia, para purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara. Setelah 6 bulan,
Kita melihat lagi kualitas Gibran ini meragukan untuk bisa memimpin bangsa besar sebesar ini, ujar Sunarko. Kita kalau nggak buru-buru bersuara menyampaikan masukan kepada Presiden biar didengar oleh pemerintah, paparnya. Sehingga, mereka berjaga-jaga agar Indonesia memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika... Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pada pertengahan April 2025, peta politik nasional diguncang oleh isu panas yang tak terduga, usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Hanya 7 bulan setelah pelantikan Kabinet Prabowo Gibran, wacana ini langsung menyedot perhatian publik. Bukan tanpa alasan, gelombang kritik terhadap Gibran sudah bergulir sejak pencalonannya yang kontroversial, dan kini muncul kembali dalam bentuk desakan konstitusional. Yang membuat isu ini semakin kompleks adalah fakta bahwa dorongan pemakzulan tak hanya datang dari kalangan oposisi atau masyarakat sipil, melainkan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, sebuah kelompok yang memiliki kedekatan ideologis dan historis dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan sikap mereka, para purnawirawan tidak hanya menyoroti kelayakan Gibran, tetapi juga menyampaikan 7 poin penting, termasuk ajakan untuk mengembalikan roda pemerintahan ke rel Undang-Undang Dasar 1945, menolak proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan menghentikan beberapa proyek strategis nasional, PSN. Seruan ini menjadi ujian berat bagi Prabowo. Forum tersebut bukan sekedar organisasi sosial biasa, banyak anggotanya adalah para senior, rekan sejawat, atau bahkan mantan atasan Prabowo saat ia masih aktif di tubuh militer. Dalam budaya TNI, loyalitas dan senioritas adalah nilai utama yang tak mudah dikesampingkan. Di sisi lain, sebagai presiden, Prabowo harus menjaga marwah kepemimpinannya dan menjamin stabilitas nasional. Dilema Prabowo semakin pelik karena Gibran adalah bagian dari satu paket kepemimpinan yang dipilih rakyat dalam Pilpres 2024. Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan secara mudah. Memakzulkan Gibran berarti memantik krisis politik yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan, terlebih jika prosesnya tidak memenuhi standar hukum dan legitimasi publik. Namun demikian, Gibran memang memikul beban sejarah yang tak ringan. Pencalonannya sebagai cawapres tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang syarat kontroversi. Putusan yang memungkinkan calon kepala daerah di bawah usia 40 tahun maju dalam Pilpres, asalkan pernah terpilih melalui pemilu. Putusan ini dikaitkan erat dengan peran sang paman Usman, Anwar Usman, yang saat itu menjabat Ketua MK dan memiliki hubungan keluarga langsung dengan Gibran. Proses ini menimbulkan pertanyaan besar tentang netralitas hukum dan etika konstitusional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan, ya diterima saja dengan lapang dada. Putri Gus Dur Yeni Wahid memberikan nasihat untuk Wapres Gibran Raka Buming Raka. Adapun nasihat itu diberikan seusai Purnawirawan TNI mendesak Gibran dimakzulkan. Yeni Wahid menilai desakan Purnawirawan TNI sebagai kritikan untuk pemerintah. Hal itu disampaikan saat ditemui wartawan di Denpasar, Bali pada Kamis 1 Mei, yang mengatakan Gibran harus menerima kritikan dari Purnawirawan TNI dengan lapang dada. Yeni Wahid juga meminta agar Gibran tidak menyikapinya dengan keras. Sebaliknya, Yeni menilai kritikan tersebut bisa dijadikan cambuk untuk Gibran memperbaiki diri dan kinerjanya. Di satu sisi, Yeni mendorong agar aspirasi dari Purnawirawan TNI ditampung oleh pemerintah. Pasalnya hal ini menjadi bagian dari suara atau aspirasi masyarakat. Namun Yeni menegaskan bahwa semua proses politik harus melalui DPR, meskipun memang rakyat berhak menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka. Lantas kegelisahan itu yang kemudian ditampung oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi dewan. Itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan, ya diterima saja dengan lapang dada. Menurut saya sih begitu. Jadi kalau saya boleh memberikan sedikit
saran untuk Mas Gibran terima saja dengan lapang dada, kritikan ini jadikan ini cambuk untuk memperbaiki diri. Mbak Yeni mau Memperbaiki pertahankan kinerja. atau seperti apa nanti sikapnya? Semua proses politik terjadinya harus lewat DPR. Ya, semua orang kita boleh bersuara, sama bersuara, saya boleh bersuara, tetapi pada akhirnya proses politik itu dimulai dari partai politik dan oleh DPR. Nah, kalau adem ayem ya santai aja semuanya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terkait desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Diketahui ex-Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI ini mengusulkan agar Gibran dimakzulkan dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Sunarko juga menyampaikan kalau usulan pemakzulan Gibran ini sudah dibahas sejak akhir 2024, Tribuners. Dan sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut, diantaranya ada Fahrul Razi, kemudian ada Tiasno Sudarto, kemudian ada Slamet Subianto, Hanafi Asnan, dan juga Tri Sutrisno. Kemudian terkait usulan pemakzulan Gibran, para purnawirawan TNI ini beralasan kalau keputusan MK terkait Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sunarko juga menjelaskan, Tribuners, kenapa desakan pencopotan Gibran ini baru terungkap sekarang. Jadi menurutnya para purnawirawan TNI ini sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo Gibran dilantik. Kemudian Gibran ini disebut tidak memenuhi kualitas, Tribuners. Jadi alasan mengapa para purnawirawan TNI ini ingin Gibran dimakzulkan karena purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara, sehingga mereka berjaga-jaga agar Indonesia ini memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika sewaktu-waktu presiden berhalangan melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, para purnawirawan TNI ini berniat baik memberi masukan kepada presiden untuk mengganti Wakil Presiden Republik Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Soal Forum Purnawirawan TNI tuntut pemakzulan Wapres Gibran menjadi perbincangan hangat di tengah publik. Bahkan, beberapa ormas tidak mendukung soal tuntutan purnawirawan itu. Menyikapi isu itu, mantan Presiden Joko Widodo menyikapinya dengan bijak. Dia menyatakan menghormati tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal pemakzulan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Hal itu diungkapkan Presiden RI ke-7 saat bertemu dengan para relawan pendukung Prabowo Gibran di Bilangan Jakarta Selatan pada Jumat, 2 Mei 2025. Diketahui, Immanuel Ebenezer adalah salah satu yang hadir dalam pertemuan itu. Pak Jokowi mengatakan tidak apa-apa. Itu tempaan bagi anaknya, beber Immanuel kepada media, Sabtu, 3 Mei 2025. Jokowi, dia melanjutkan, menghargai tuntutan Forum Purnawirawan sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ex-Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen Purnawirawan Sunarko, mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari Wakil Presiden RI. Sunarko juga menyampaikan bahwa usulan pemakzulan Gibran sudah dibahas sejak akhir 2024. Sunarko pun menjelaskan, mengapa desakan pencopotan Gibran baru terungkap sekarang. Menurutnya, para purnawirawan TNI sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo Gibran dilantik. Hal ini dia sampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Diskursus.net, Jumat 2 Mei 2025 kemarin. Memang purnawirawan baru kemarin, tapi sebetulnya secara tertutup kita sudah sejak awal dan kita juga tahu, banyak pihak yang sudah mendiskusikan, memprotes tentang Wakil Presiden Gibran,
kata Sunarko. Bahkan pernyataan itu sudah dimulai sejak akhir 2024 yang kira-kira berarti baru beberapa bulan pasangan Prabowo-Gibran itu duduk, tambahnya. Kemudian, Sunarko mengungkap ada alasan mengapa para purnawirawan TNI ingin Gibran dimakzulkan. Kata dia, para purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara. Setelah 6 bulan, kita melihat lagi kualitas Gibran ini meragukan untuk bisa memimpin bangsa besar sebesar ini, ujar Sunarko. Kita kalau nggak buru-buru bersuara menyampaikan masukan kepada Presiden biar didengar oleh pemerintah, paparnya. Sehingga, mereka berjaga-jaga agar Indonesia memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika... Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pada pertengahan April 2025, peta politik nasional diguncang oleh isu panas yang tak terduga, usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hanya 7 bulan setelah pelantikan Kabinet Prabowo-Gibran, wacana ini langsung menyedot perhatian publik. Bukan tanpa alasan, gelombang kritik terhadap Gibran sudah bergulir sejak pencalonannya yang kontroversial, dan kini muncul kembali dalam bentuk desakan konstitusional. Yang membuat isu ini semakin kompleks adalah fakta bahwa dorongan pemakzulan tak hanya datang dari kalangan oposisi atau masyarakat sipil, melainkan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, sebuah kelompok yang memiliki kedekatan ideologis dan historis dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan sikap mereka, para purnawirawan tidak hanya menyoroti kelayakan Gibran, tetapi juga menyampaikan 7 poin penting, termasuk ajakan untuk mengembalikan roda pemerintahan ke rel Undang-Undang Dasar 1945, menolak proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan menghentikan beberapa proyek strategis nasional, PSN. Seruan ini menjadi ujian berat bagi Prabowo. Forum tersebut bukan sekedar organisasi sosial biasa. Banyak anggotanya adalah para senior, rekan sejawat, atau bahkan mantan atasan Prabowo saat ia masih aktif di tubuh militer. Dalam budaya TNI, loyalitas dan senioritas adalah nilai utama yang tak mudah dikesampingkan. Di sisi lain, sebagai presiden, Prabowo harus menjaga marwah kepemimpinannya dan menjamin stabilitas nasional. Dilema Prabowo semakin pelik karena Gibran adalah bagian dari satu paket kepemimpinan yang dipilih rakyat dalam Pilpres 2024. Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan secara mudah. Memakzulkan Gibran berarti memantik krisis politik yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan, terlebih jika prosesnya tidak memenuhi standar hukum dan legitimasi publik. Namun demikian, Gibran memang memikul beban sejarah yang tak ringan. Pencalonannya sebagai cawapres tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang syarat kontroversi. Putusannya memungkinkan calon kepala daerah di bawah usia 40 tahun maju dalam Pilpres, asalkan pernah terpilih melalui pemilu. Putusan ini dikaitkan erat dengan peran sang paman Usman, Anwar Usman, yang saat itu menjabat Ketua MK dan memiliki hubungan keluarga langsung dengan Gibran. Proses ini menimbulkan pertanyaan besar tentang netralitas hukum dan etika konstitusional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan, ya diterima saja dengan lapang dada. Putri Gus Dur Yeni Wahid memberikan nasihat untuk Wapres Gibran Rakabuming Raka. Adapun nasihat itu diberikan seusai Purnawirawan TNI mendesak Gibran dimakzulkan. Yeni Wahid menilai desakan Purnawirawan TNI sebagai kritikan untuk pemerintah. Hal itu disampaikan saat ditemui wartawan di Denpasar, Bali pada Kamis 1 Mei, yang mengatakan Gibran harus menerima kritikan dari Purnawirawan TNI dengan lapang dada. Yeni Wahid juga meminta agar Gibran tidak menyikapinya dengan keras. Sebaliknya, Yeni menilai kritikan tersebut bisa dijadikan cambuk untuk Gibran memperbaiki diri dan kinerjanya. Di satu sisi, Yeni mendorong agar aspirasi dari Purnawirawan TNI ditampung oleh pemerintah
pemerintah. Pasalnya hal ini menjadi bagian dari suara atau aspirasi masyarakat. Namun Yani menegaskan bahwa semua proses politik harus melalui DPR, meskipun memang rakyat berhak menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka. Lantas kegelisahan itu yang kemudian ditampung oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi dewan. Itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan. Ya, diterima saja dengan lapang dada. Menurut saya sih begitu. Jadi kalau saya boleh memberikan sedikit saran untuk Mas Gibran, terima saja dengan lapang dada. Kritikan ini jadikan ini cambuk untuk memperbaiki diri. Mbak Yani Memperbaiki mempertahankan kinerja. atau seperti apa nanti sikapnya? Semua proses politik terjadinya harus lewat DPR. Ya, semua orang kita boleh bersuara, sama bersuara, saya boleh bersuara, tetapi pada akhirnya proses politik itu dimulai dari partai politik dan oleh DPR. Nah, kalau adem ayem ya santai aja semuanya. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terkait desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Diketahui ex-Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI ini mengusulkan agar Gibran dimakzulkan dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Sunarko juga menyampaikan kalau usulan pemakzulan Gibran ini sudah dibahas sejak akhir 2024, Tribuners. Dan sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut, diantaranya ada Fahrul Razi, kemudian ada Tiasno Sudarto, kemudian ada Slamet Subianto, Hanafi Asnan, dan juga Tri Sutrisno. Kemudian terkait usulan pemakzulan Gibran, para purnawirawan TNI ini beralasan kalau keputusan MK terkait Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sunarko juga menjelaskan, Tribuners, kenapa desakan pencopotan Gibran ini baru terungkap sekarang. Jadi menurutnya para purnawirawan TNI ini sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo Gibran dilantik. Kemudian Gibran ini disebut tidak memenuhi kualitas, Tribuners. Jadi alasan mengapa para purnawirawan TNI ini ingin Gibran dimakzulkan karena purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara, sehingga mereka berjaga-jaga agar Indonesia ini memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika sewaktu-waktu presiden berhalangan melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, para purnawirawan TNI ini berniat baik memberi masukan kepada presiden untuk mengganti Wakil Presiden Republik Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Soal Forum Purnawirawan TNI tuntut pemakzulan Wapres Gibran menjadi perbincangan hangat di tengah publik. Bahkan, beberapa ormas tidak mendukung soal tuntutan purnawirawan itu. Menyikapi isu itu, mantan Presiden Joko Widodo menyikapinya dengan bijak. Dia menyatakan menghormati tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal pemakzulan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Hal itu diungkapkan Presiden RI ke-7 saat bertemu dengan para relawan pendukung Prabowo Gibran di Bilangan Jakarta Selatan pada Jumat, 2 Mei 2025. Diketahui, Immanuel Ebenezer adalah salah satu yang hadir dalam pertemuan itu. Pak Jokowi mengatakan tidak apa-apa. Itu tempaan bagi anaknya, beber Immanuel kepada media, Sabtu, 3 Mei 2025. Jokowi, dia melanjutkan, menghargai tuntutan Forum Purnawirawan sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ex-Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen Purnawirawan Sunarko,
mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden RI Sunarko juga menyampaikan bahwa usulan pemakzulan Gibran sudah dibahas sejak akhir 2024. Sunarko pun menjelaskan, mengapa desakan pencopotan Gibran baru terungkap sekarang. Menurutnya, para purnawirawan TNI sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo, Gibran dilantik. Hal ini dia sampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Diskursus.net, Jumat 2 Mei 2025 kemarin. Memang purnawirawan baru kemarin, tapi sebetulnya secara tertutup kita sudah sejak awal dan kita juga tahu, banyak pihak yang sudah mendiskusikan, memprotes tentang Wakil Presiden Gibran, kata Sunarko. Bahkan pernyataan itu sudah dimulai sejak akhir 2024 yang kira-kira berarti baru beberapa bulan pasangan Prabowo-Gibran itu duduk, tambahnya. Kemudian, Sunarko mengungkap ada alasan mengapa para purnawirawan TNI ingin Gibran dimakzulkan. Kata dia, para purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara. Setelah 6 bulan, kita melihat lagi kualitas Gibran ini meragukan untuk bisa memimpin bangsa besar sebesar ini, ujar Sunarko. Kita kalau nggak buru-buru bersuara menyampaikan masukan kepada Presiden biar didengar oleh pemerintah, paparnya. Sehingga, mereka berjaga-jaga agar Indonesia memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika... Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pada pertengahan April 2025, peta politik nasional diguncang oleh isu panas yang tak terduga, usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hanya 7 bulan setelah pelantikan Kabinet Prabowo-Gibran, wacana ini langsung menyedot perhatian publik. Bukan tanpa alasan, gelombang kritik terhadap Gibran sudah bergulir sejak pencalonannya yang kontroversial, dan kini muncul kembali dalam bentuk desakan konstitusional. Yang membuat isu ini semakin kompleks adalah fakta bahwa dorongan pemakzulan tak hanya datang dari kalangan oposisi atau masyarakat sipil, melainkan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, sebuah kelompok yang memiliki kedekatan ideologis dan historis dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan sikap mereka, para purnawirawan tidak hanya menyoroti kelayakan Gibran, tetapi juga menyampaikan 7 poin penting, termasuk ajakan untuk mengembalikan roda pemerintahan ke rel Undang-Undang Dasar 1945, menolak proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan menghentikan beberapa proyek strategis nasional, PSN. Seruan ini menjadi ujian berat bagi Prabowo. Forum tersebut bukan sekedar organisasi sosial biasa, banyak anggotanya adalah para senior, rekan sejawat, atau bahkan mantan atasan Prabowo saat ia masih aktif di tubuh militer. Dalam budaya TNI, loyalitas dan senioritas adalah nilai utama yang tak mudah dikesampingkan. Di sisi lain, sebagai presiden, Prabowo harus menjaga marwah kepemimpinannya dan menjamin stabilitas nasional. Dilema Prabowo semakin pelik karena Gibran adalah bagian dari satu paket kepemimpinan yang dipilih rakyat dalam Pilpres 2024. Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan secara mudah. Memakzulkan Gibran berarti memantik krisis politik yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan, terlebih jika prosesnya tidak memenuhi standar hukum dan legitimasi publik. Namun demikian, Gibran memang memikul beban sejarah yang tak ringan. Pencalonannya sebagai cawapres tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang syarat kontroversi. Putusannya memungkinkan calon kepala daerah di bawah usia 40 tahun maju dalam Pilpres, asalkan pernah terpilih melalui pemilu. Putusan ini dikaitkan erat dengan peran sang paman Usman, Anwar Usman, yang saat itu menjabat Ketua MK dan memiliki hubungan keluarga langsung dengan Gibran. Proses ini menimbulkan pertanyaan besar tentang netralitas hukum dan etika konstitusional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan, ya diterima saja dengan lapang dada. Putri Gus Dur Yeni Wahid memberikan nasihat untuk Wapres Gibran Rakabuming Raka. Adapun nasihat itu diberikan seusai Purnawirawan TNI mendesak Gibran dimakzulkan.
Yeni Wahid menilai desakan Purnawirawan TNI sebagai kritikan untuk pemerintah. Hal itu disampaikan saat ditemui wartawan di Denpasar, Bali pada Kamis 1 Mei yang mengatakan Kipran harus menerima kritikan dari Purnawirawan TNI dengan lapang dada. Yeni Wahid juga meminta agar Kipran tidak menyikapinya dengan keras. Sebaliknya, Yeni menilai kritikan tersebut bisa dijadikan cambuk untuk Kipran memperbaiki diri dan kinerjanya. Di satu sisi, Yeni mendorong agar aspirasi dari Purnawirawan TNI ditampung oleh pemerintah. Pasalnya hal ini menjadi bagian dari suara atau aspirasi masyarakat. Namun Yeni menegaskan bahwa semua proses politik harus melalui DPR, meskipun memang rakyat berhak menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka. Lantas kegelisahan itu yang kemudian ditampung oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi dewan. Itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan, ya diterima saja dengan lapang dada. Menurut saya sih begitu. Jadi kalau saya boleh memberikan sedikit saran untuk Mas Gibran, terima saja dengan lapang dada. Kritikan ini jadikan ini cambuk untuk memperbaiki diri, memperbaiki kinerja. Atau seperti apa nanti sikapnya? Semua proses politik terjadinya harus lewat DPR. Ya, semua orang kita boleh bersuara, saya boleh bersuara, tetapi pada akhirnya proses politik itu dimulai dari partai politik dan oleh DPR. Nah, kalau adem ayem ya santai aja semuanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terkait desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Diketahui ex-Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI ini mengusulkan agar Gibran dimakzulkan dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Sunarko juga menyampaikan kalau usulan pemakzulan Gibran ini sudah dibahas sejak akhir 2024, Tribuners. Dan sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut, diantaranya ada Fahrul Razi, kemudian ada Tiasno Sudarto, kemudian ada Slamet Subianto, Hanafi Asnan, dan juga Tri Sutrisno. Kemudian terkait usulan pemakzulan Gibran, para purnawirawan TNI ini beralasan kalau keputusan MK terkait Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sunarko juga menjelaskan, Tribuners, kenapa desakan pencopotan Gibran ini baru terungkap sekarang. Jadi menurutnya para purnawirawan TNI ini sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo Gibran dilantik. Kemudian Gibran ini disebut tidak memenuhi kualitas, Tribuners. Jadi alasan mengapa para purnawirawan TNI ini ingin Gibran dimakzulkan karena purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara, sehingga mereka berjaga-jaga agar Indonesia ini memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika sewaktu-waktu presiden berhalangan melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, para purnawirawan TNI ini berniat baik memberi masukan kepada presiden untuk mengganti Wakil Presiden Republik Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Soal Forum Purnawirawan TNI tuntut pemakzulan Wapres Gibran menjadi perbincangan hangat di tengah publik. Bahkan, beberapa ormas tidak mendukung soal tuntutan purnawirawan itu. Menyikapi isu itu, mantan Presiden Joko Widodo menyikapinya dengan bijak. Dia menyatakan menghormati tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal pemakzulan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Hal itu diungkapkan Presiden RI ke-7 saat bertemu dengan para relawan pendukung Prabowo Gibran di Bilangan Jakarta Selatan pada Jumat, 2 Mei 2025. Diketahui, Immanuel Ebenezer adalah salah satu yang hadir dalam pertemuan itu. Pak Jokowi mengatakan tidak apa-apa. Itu tempaan bagi anaknya, beber Immanuel kepada media, Sabtu, 3 Mei 2025. Jokowi, dia melanjutkan,
menghargai tuntutan Forum Purnawirawan sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ex-Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen Purnawirawan Sunarko, mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden RI. Sunarko juga menyampaikan bahwa usulan pemakzulan Gibran sudah dibahas sejak akhir 2024. Sunarko pun menjelaskan, mengapa desakan pencopotan Gibran baru terungkap sekarang. Menurutnya, para purnawirawan TNI sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo, Gibran dilantik. Hal ini dia sampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Diskursus.net, Jumat 2 Mei 2025 kemarin. Memang purnawirawan baru kemarin, tapi sebetulnya secara tertutup kita sudah sejak awal dan kita juga tahu, banyak pihak yang sudah mendiskusikan, memprotes tentang Wakil Presiden Gibran, kata Sunarko. Bahkan pernyataan itu sudah dimulai sejak akhir 2024 yang kira-kira berarti baru beberapa bulan pasangan Prabowo-Gibran itu duduk, tambahnya. Kemudian, Sunarko mengungkap ada alasan mengapa para purnawirawan TNI ingin Gibran dimakzulkan. Kata dia, para purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara. Setelah 6 bulan, kita melihat lagi kualitas Gibran ini meragukan untuk bisa memimpin bangsa besar sebesar ini, ujar Sunarko. Kita kalau nggak buru-buru bersuara menyampaikan masukan kepada Presiden biar didengar oleh pemerintah, paparnya. Sehingga, mereka berjaga-jaga agar Indonesia memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika... Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pada pertengahan April 2025, peta politik nasional diguncang oleh isu panas yang tak terduga, usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hanya 7 bulan setelah pelantikan Kabinet Prabowo-Gibran, wacana ini langsung menyedot perhatian publik. Bukan tanpa alasan, gelombang kritik terhadap Gibran sudah bergulir sejak pencalonannya yang kontroversial, dan kini muncul kembali dalam bentuk desakan konstitusional. Yang membuat isu ini semakin kompleks adalah fakta bahwa dorongan pemakzulan tak hanya datang dari kalangan oposisi atau masyarakat sipil, melainkan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, sebuah kelompok yang memiliki kedekatan ideologis dan historis dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan sikap mereka, para purnawirawan tidak hanya menyoroti kelayakan Gibran, tetapi juga menyampaikan 7 poin penting, termasuk ajakan untuk mengembalikan roda pemerintahan ke rel Undang-Undang Dasar 1945, menolak proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan menghentikan beberapa proyek strategis nasional, PSN. Seruan ini menjadi ujian berat bagi Prabowo. Forum tersebut bukan sekedar organisasi sosial biasa, banyak anggotanya adalah para senior, rekan sejawat, atau bahkan mantan atasan Prabowo saat ia masih aktif di tubuh militer. Dalam budaya TNI, loyalitas dan senioritas adalah nilai utama yang tak mudah dikesampingkan. Di sisi lain, sebagai presiden, Prabowo harus menjaga marwah kepemimpinannya dan menjamin stabilitas nasional. Dilema Prabowo semakin pelik karena Gibran adalah bagian dari satu paket kepemimpinan yang dipilih rakyat dalam Pilpres 2024. Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan secara mudah. Memakzulkan Gibran berarti memantik krisis politik yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan, terlebih jika prosesnya tidak memenuhi standar hukum dan legitimasi publik. Namun demikian, Gibran memang memikul beban sejarah yang tak ringan. Pencalonannya sebagai cawapres tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang syarat kontroversi. Putusannya memungkinkan calon kepala daerah di bawah usia 40 tahun maju dalam Pilpres, asalkan pernah terpilih melalui pemilu. Putusan ini dikaitkan erat dengan peran sang paman Usman, Anwar Usman, yang saat itu menjabat Ketua MK dan memiliki hubungan keluarga langsung dengan Gibran. Proses ini menimbulkan pertanyaan besar tentang netralitas hukum dan etika konstitusional.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan. Ya, diterima saja dengan lapang dada. Putri Gus Dur Yeni Wahid memberikan nasihat untuk Wapres Gibran Rakabuming Raka. Adapun nasihat itu diberikan seusai Purnawirawan TNI mendesak Gibran dimakzulkan. Yeni Wahid menilai desakan Purnawirawan TNI sebagai kritikan untuk pemerintah. Hal itu disampaikan saat ditemui wartawan di Denpasar, Bali pada Kamis 1 Mei yang mengatakan Gibran harus menerima kritikan dari Purnawirawan TNI dengan lapang dada. Yeni Wahid juga meminta agar Gibran tidak menyikapinya dengan keras. Sebaliknya, Yeni menilai kritikan tersebut bisa dijadikan cambuk untuk Gibran memperbaiki diri dan kinerjanya. Di satu sisi, Yeni mendorong agar aspirasi dari Purnawirawan TNI ditampung oleh pemerintah. Pasalnya hal ini menjadi bagian dari suara atau aspirasi masyarakat. Namun Yeni menegaskan bahwa semua proses politik harus melalui DPR, meskipun memang rakyat berhak menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka. Lantas kegelisahan itu yang kemudian ditampung oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi dewan. Itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan. Ya, diterima saja dengan lapang dada. Menurut saya sih begitu. Jadi kalau saya boleh memberikan sedikit saran untuk Mas Gibran, terima saja dengan lapang dada. Kritikan ini jadikan ini cambuk untuk memperbaiki diri. Mbak Yeni mempertahankan atau seperti apa nanti sikapnya? Semua proses politik terjadinya harus lewat DPR. Ya, semua orang kita boleh bersuara, sama bersuara, saya boleh bersuara, tetapi pada akhirnya proses politik itu dimulai dari partai politik dan oleh DPR. Nah, kalau adem ayem ya santai aja semuanya. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terkait desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diketahui ex-Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI ini mengusulkan agar Gibran dimakzulkan dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Sunarko juga menyampaikan kalau usulan pemakzulan Gibran ini sudah dibahas sejak akhir 2024, Tribuners. Dan sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut, diantaranya ada Fahrul Razi, kemudian ada Tiasno Sudarto, kemudian ada Slamet Subianto, Hanafi Asnan, dan juga Tri Sutrisno. Kemudian terkait usulan pemakzulan Gibran, para purnawirawan TNI ini beralasan kalau keputusan MK terkait Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sunarko juga menjelaskan, Tribuners, kenapa desakan pencopotan Gibran ini baru terungkap sekarang. Jadi menurutnya para purnawirawan TNI ini sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo Gibran dilantik. Kemudian Gibran ini disebut tidak memenuhi kualitas, Tribuners. Jadi alasan mengapa para purnawirawan TNI ini ingin Gibran dimakzulkan karena purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara, sehingga mereka berjaga-jaga agar Indonesia ini memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika sewaktu-waktu presiden berhalangan melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, para purnawirawan TNI ini berniat baik memberi masukan kepada presiden untuk mengganti Wakil Presiden Republik Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Soal Forum Purnawirawan TNI tuntut pemakzulan Wapres Gibran menjadi perbincangan hangat di tengah publik. Bahkan, beberapa ormas tidak mendukung soal tuntutan purnawirawan itu. Menyikapi isu itu, mantan Presiden Joko Widodo menyikapinya dengan bijak. Dia menyatakan menghormati tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Hal itu diungkapkan Presiden RI ke-7,
saat bertemu dengan para relawan pendukung Prabowo Gibran di Bilangan Jakarta Selatan pada Jumat, 2 Mei 2025. Diketahui, Immanuel Ebenezer adalah salah satu yang hadir dalam pertemuan itu. Pak Jokowi mengatakan tidak apa-apa. Itu tempaan bagi anaknya, beber Immanuel kepada media, Sabtu, 3 Mei 2025. Jokowi, dia melanjutkan, menghargai tuntutan Forum Purnawirawan sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ex-Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen Purnawirawan Sunarko, mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden RI. Sunarko juga menyampaikan bahwa usulan pemakzulan Gibran sudah dibahas sejak akhir 2024. Sunarko pun menjelaskan, mengapa desakan pencopotan Gibran baru terungkap sekarang. Menurutnya, para purnawirawan TNI sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo Gibran dilantik. Hal ini dia sampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Diskursus.net, Jumat 2 Mei 2025 kemarin. Memang purnawirawan baru kemarin, tapi sebetulnya secara tertutup kita sudah sejak awal dan kita juga tahu, banyak pihak yang sudah mendiskusikan, memprotes tentang Wakil Presiden Gibran, kata Sunarko. Bahkan pernyataan itu sudah dimulai sejak akhir 2024 yang kira-kira berarti baru beberapa bulan pasangan Prabowo Gibran itu duduk, tambahnya. Kemudian, Sunarko mengungkap ada alasan mengapa para purnawirawan TNI ingin Gibran dimakzulkan. Kata dia, para purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara. Setelah 6 bulan, kita melihat lagi kualitas Gibran ini meragukan untuk bisa memimpin bangsa besar sebesar ini, ujar Sunarko. Kita kalau nggak buru-buru bersuara menyampaikan masukan kepada Presiden biar didengar oleh pemerintah, paparnya. Sehingga, mereka berjaga-jaga agar Indonesia memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika... Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pada pertengahan April 2025, peta politik nasional diguncang oleh isu panas yang tak terduga, usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hanya 7 bulan setelah pelantikan Kabinet Prabowo Gibran, wacana ini langsung menyedot perhatian publik. Bukan tanpa alasan, gelombang kritik terhadap Gibran sudah bergulir sejak pencalonannya yang kontroversial, dan kini muncul kembali dalam bentuk desakan konstitusional. Yang membuat isu ini semakin kompleks adalah fakta bahwa dorongan pemakzulan tak hanya datang dari kalangan oposisi atau masyarakat sipil, melainkan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, sebuah kelompok yang memiliki kedekatan ideologis dan historis dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan sikap mereka, para purnawirawan tidak hanya menyoroti kelayakan Gibran, tetapi juga menyampaikan 7 poin penting, termasuk ajakan untuk mengembalikan roda pemerintahan ke rel Undang-Undang Dasar 1945, menolak proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan menghentikan beberapa proyek strategis nasional, PSN. Seruan ini menjadi ujian berat bagi Prabowo. Forum tersebut bukan sekedar organisasi sosial biasa, banyak anggotanya adalah para senior, rekan sejawat, atau bahkan mantan atasan Prabowo saat ia masih aktif di tubuh militer. Dalam budaya TNI, loyalitas dan senioritas adalah nilai utama yang tak mudah dikesampingkan. Di sisi lain, sebagai presiden, Prabowo harus menjaga marwah kepemimpinannya dan menjamin stabilitas nasional. Dilema Prabowo semakin pelik karena Gibran adalah bagian dari satu paket kepemimpinan yang dipilih rakyat dalam Pilpres 2024. Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan secara mudah. Memakzulkan Gibran berarti memantik krisis politik yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan, terlebih jika prosesnya tidak memenuhi standar hukum dan legitimasi publik. Namun demikian, Gibran memang memikul beban sejarah yang tak ringan.
Pencalonannya sebagai cawapres tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang syarat kontroversi putusannya memungkinkan calon kepala daerah di bawah usia 40 tahun maju dalam Pilpres, asalkan pernah terpilih melalui pemilu. Putusan ini dikaitkan erat dengan peran sang paman Usman, Anwar Usman, yang saat itu menjabat Ketua MK dan memiliki hubungan keluarga langsung dengan Gibran. Proses ini menimbulkan pertanyaan besar tentang netralitas hukum dan etika konstitusional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan. Ya, diterima saja dengan lapang dada. Putri Gus Dur Yeni Wahid memberikan nasihat untuk Wapres Gibran Rakabuming Raka. Adapun nasihat itu diberikan seusai Purnawirawan TNI mendesak Gibran dimakzulkan. Yeni Wahid menilai desakan Purnawirawan TNI sebagai kritikan untuk pemerintah. Hal itu disampaikan saat ditemui wartawan di Denpasar, Bali pada Kamis 1 Mei yang mengatakan Gibran harus menerima kritikan dari Purnawirawan TNI dengan lapang dada. Yeni Wahid juga meminta agar Gibran tidak menyikapinya dengan keras. Sebaliknya, Yeni menilai kritikan tersebut bisa dijadikan cambuk untuk Gibran memperbaiki diri dan kinerjanya. Di satu sisi, Yeni mendorong agar aspirasi dari Purnawirawan TNI ditampung oleh pemerintah. Pasalnya hal ini menjadi bagian dari suara atau aspirasi masyarakat. Namun Yeni menegaskan bahwa semua proses politik harus melalui DPR, meskipun memang rakyat berhak menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka. Lantas kegelisahan itu yang kemudian ditampung oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi dewan. Itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan. Ya, diterima saja dengan lapang dada. Menurut saya sih begitu. Jadi kalau saya boleh memberikan sedikit saran untuk Mas Gibran, terima saja dengan lapang dada. Kritikan ini jadikan ini cambuk untuk memperbaiki diri. Mbak Yeni mempertahankan kinerja. atau seperti apa nanti sikapnya? Semua proses politik terjadinya harus lewat DPR. Ya, semua orang kita boleh bersuara, saya boleh bersuara, tetapi pada akhirnya proses politik itu dimulai dari partai politik dan oleh DPR. Nah, kalau adem ayem ya santai aja semuanya. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terkait desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diketahui ex-Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI ini mengusulkan agar Gibran dimakzulkan dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Sunarko juga menyampaikan kalau usulan pemakzulan Gibran ini sudah dibahas sejak akhir 2024, Tribuners. Dan sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut, diantaranya ada Fahrul Razi, kemudian ada Tiasno Sudarto, kemudian ada Slamet Subianto, Hanafi Asnan, dan juga Tri Sutrisno. Kemudian terkait usulan pemakzulan Gibran, para purnawirawan TNI ini beralasan kalau keputusan MK terkait Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sunarko juga menjelaskan, Tribuners, kenapa desakan pencopotan Gibran ini baru terungkap sekarang. Jadi menurutnya para purnawirawan TNI ini sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo Gibran dilantik. Kemudian Gibran ini disebut tidak memenuhi kualitas, Tribuners. Jadi alasan mengapa para purnawirawan TNI ini ingin Gibran dimakzulkan karena purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara, sehingga mereka berjaga-jaga agar Indonesia ini memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika sewaktu-waktu presiden berhalangan melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, para purnawirawan TNI ini berniat baik memberi masukan kepada presiden untuk mengganti Wakil Presiden Republik Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
soal Forum Purnawirawan TNI tuntut pemakzulan Wapres Gibran menjadi perbincangan hangat di tengah publik. Bahkan, beberapa ormas tidak mendukung soal tuntutan purnawirawan itu. Menyikapi isu itu, mantan Presiden, Joko Widodo menyikapinya dengan bijak. Dia menyatakan menghormati tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Hal itu diungkapkan Presiden RI ke-7 saat bertemu dengan para relawan pendukung Prabowo Gibran di Bilangan Jakarta Selatan pada Jumat, 2 Mei 2025. Diketahui, Immanuel Ebenezer adalah salah satu yang hadir dalam pertemuan itu. Pak Jokowi mengatakan tidak apa-apa. Itu tempaan bagi anaknya, beber Immanuel kepada media, Sabtu, 3 Mei 2025. Jokowi, dia melanjutkan, menghargai tuntutan Forum Purnawirawan sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ex-Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen, Purnawirawan, Sunarko, mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden RI. Sunarko juga menyampaikan bahwa usulan pemakzulan Gibran sudah dibahas sejak akhir 2024. Sunarko pun menjelaskan, mengapa desakan pencopotan Gibran baru terungkap sekarang. Menurutnya, para purnawirawan TNI sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo, Gibran dilantik. Hal ini dia sampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Diskursus.net, Jumat 2 Mei 2025 kemarin. Memang purnawirawan baru kemarin, tapi sebetulnya secara tertutup kita sudah sejak awal dan kita juga tahu, banyak pihak yang sudah mendiskusikan, memprotes tentang Wakil Presiden Gibran, kata Sunarko. Bahkan pernyataan itu sudah dimulai sejak akhir 2024 yang kira-kira berarti baru beberapa bulan pasangan Prabowo Gibran itu duduk, tambahnya. Kemudian, Sunarko mengungkap ada alasan mengapa para purnawirawan TNI ingin Gibran dimakzulkan. Kata dia, para purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara. Setelah 6 bulan, kita melihat lagi kualitas Gibran ini meragukan untuk bisa memimpin bangsa besar sebesar ini, ujar Sunarko. Kita kalau nggak buru-buru bersuara menyampaikan masukan kepada Presiden biar didengar oleh pemerintah, paparnya. Sehingga, mereka berjaga-jaga agar Indonesia memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika... Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pada pertengahan April 2025, peta politik nasional diguncang oleh isu panas yang tak terduga, usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hanya 7 bulan setelah pelantikan Kabinet Prabowo Gibran, wacana ini langsung menyedot perhatian publik. Bukan tanpa alasan, gelombang kritik terhadap Gibran sudah bergulir sejak pencalonannya yang kontroversial, dan kini muncul kembali dalam bentuk desakan konstitusional. Yang membuat isu ini semakin kompleks adalah fakta bahwa dorongan pemakzulan tak hanya datang dari kalangan oposisi atau masyarakat sipil, melainkan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, sebuah kelompok yang memiliki kedekatan ideologis dan historis dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan sikap mereka, para purnawirawan tidak hanya menyoroti kelayakan Gibran, tetapi juga menyampaikan 7 poin penting, termasuk ajakan untuk mengembalikan roda pemerintahan ke rel Undang-Undang Dasar 1945, menolak proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan menghentikan beberapa proyek strategis nasional, PSN. Seruan ini menjadi ujian berat bagi Prabowo. Forum tersebut bukan sekedar organisasi sosial biasa, banyak anggotanya adalah para senior, rekan sejawat, atau bahkan mantan atasan Prabowo saat ia masih aktif di tubuh militer. Dalam budaya TNI, loyalitas dan senioritas adalah nilai utama yang tak mudah dikesampingkan. Di sisi lain, sebagai presiden, Prabowo harus menjaga marwah kepemimpinannya dan menjamin stabilitas nasional. Dilema Prabowo semakin pelik karena Gibran adalah bagian dari satu paket kepemimpinan yang dipilih rakyat dalam Pilpres 2024. Dalam sistem presidensial Indonesia,
Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan secara mudah. Memakzulkan Gibran berarti memantik krisis politik yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan, terlebih jika prosesnya tidak memenuhi standar hukum dan legitimasi publik. Namun demikian, Gibran memang memikul beban sejarah yang tak ringan. Pencalonannya sebagai cawapres tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang syarat kontroversi. Putusannya memungkinkan calon kepala daerah di bawah usia 40 tahun maju dalam Pilpres, asalkan pernah terpilih melalui pemilu. Putusan ini dikaitkan erat dengan peran sang paman Usman, Anwar Usman, yang saat itu menjabat Ketua MK dan memiliki hubungan keluarga langsung dengan Gibran. Proses ini menimbulkan pertanyaan besar tentang netralitas hukum dan etika konstitusional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan. Ya, diterima saja dengan lapang dada. Putri Gus Dur Yeni Wahid memberikan nasihat untuk Wapres Gibran Rakabuming Raka. Adapun nasihat itu diberikan seusai Purnawirawan TNI mendesak Gibran dimakzulkan. Yeni Wahid menilai desakan Purnawirawan TNI sebagai kritikan untuk pemerintah. Hal itu disampaikan saat ditemui wartawan di Denpasar, Bali pada Kamis 1 Mei, yang mengatakan Gibran harus menerima kritikan dari Purnawirawan TNI dengan lapang dada. Yeni Wahid juga meminta agar Gibran tidak menyikapinya dengan keras. Sebaliknya, Yeni menilai kritikan tersebut bisa dijadikan cambuk untuk Gibran memperbaiki diri dan kinerjanya. Di satu sisi, Yeni mendorong agar aspirasi dari Purnawirawan TNI ditampung oleh pemerintah. Pasalnya hal ini menjadi bagian dari suara atau aspirasi masyarakat. Namun Yeni menegaskan bahwa semua proses politik harus melalui DPR, meskipun memang rakyat berhak menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka. Lantas kegelisahan itu yang kemudian ditampung oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi dewan. Itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan. Ya, diterima saja dengan lapang dada. Menurut saya sih begitu. Jadi kalau saya boleh memberikan sedikit saran untuk Mas Gibran, terima saja dengan lapang dada. Kritikan ini jadikan ini cambuk untuk memperbaiki diri. Mbak Yeni mempertahankan atau seperti apa nanti sikapnya? Semua proses politik terjadinya harus lewat DPR. Ya, semua orang kita boleh bersuara, sama bersuara, saya boleh bersuara, tetapi pada akhirnya proses politik itu dimulai dari partai politik dan oleh DPR. Nah, kalau adem ayem ya santai aja semuanya. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terkait desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diketahui ex-Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI ini mengusulkan agar Gibran dimakzulkan dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Sunarko juga menyampaikan kalau usulan pemakzulan Gibran ini sudah dibahas sejak akhir 2024, Tribuners. Dan sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut, diantaranya ada Fahrul Razi, kemudian ada Tiasno Sudarto, kemudian ada Slamet Subianto, Hanafi Asnan, dan juga Tri Sutrisno. Kemudian terkait usulan pemakzulan Gibran, para purnawirawan TNI ini beralasan kalau keputusan MK terkait Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sunarko juga menjelaskan, Tribuners, kenapa desakan pencopotan Gibran ini baru terungkap sekarang. Jadi menurutnya para purnawirawan TNI ini sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo Gibran dilantik. Kemudian
Gibran ini disebut tidak memenuhi kualitas Tribuners. Jadi alasan mengapa para purnawirawan TNI ini ingin Gibran dimakzulkan karena purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara sehingga mereka berjaga-jaga agar Indonesia ini memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika sewaktu-waktu presiden berhalangan melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, para purnawirawan TNI ini berniat baik memberi masukan kepada presiden untuk mengganti wakil presiden Republik Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Soal Forum Purnawirawan TNI tuntut pemakzulan Wapres Gibran menjadi perbincangan hangat di tengah publik. Bahkan, beberapa ormas tidak mendukung soal tuntutan purnawirawan itu. Menyikapi isu itu, mantan Presiden Joko Widodo menyikapinya dengan bijak. Dia menyatakan menghormati tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Hal itu diungkapkan Presiden RI ke-7 saat bertemu dengan para relawan pendukung Prabowo Gibran di Bilangan Jakarta Selatan pada Jumat, 2 Mei 2025. Diketahui, Immanuel Ebenezer adalah salah satu yang hadir dalam pertemuan itu. Pak Jokowi mengatakan tidak apa-apa. Itu tempaan bagi anaknya, beber Immanuel kepada media, Sabtu, 3 Mei 2025. Jokowi, dia melanjutkan, menghargai tuntutan Forum Purnawirawan sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ex-Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen, Purnawirawan, Sunarko, mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden RI. Sunarko juga menyampaikan bahwa usulan pemakzulan Gibran sudah dibahas sejak akhir 2024. Sunarko pun menjelaskan, mengapa desakan pencopotan Gibran baru terungkap sekarang. Menurutnya, para purnawirawan TNI sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo, Gibran dilantik. Hal ini dia sampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Diskursus.net, Jumat 2 Mei 2025 kemarin. Memang purnawirawan baru kemarin, tapi sebetulnya secara tertutup kita sudah sejak awal dan kita juga tahu, banyak pihak yang sudah mendiskusikan, memprotes tentang Wakil Presiden Gibran, kata Sunarko. Bahkan pernyataan itu sudah dimulai sejak akhir 2024 yang kira-kira berarti baru beberapa bulan pasangan Prabowo Gibran itu duduk, tambahnya. Kemudian, Sunarko mengungkap ada alasan mengapa para purnawirawan TNI ingin Gibran dimakzulkan. Kata dia, para purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara. Setelah 6 bulan, kita melihat lagi kualitas Gibran ini meragukan untuk bisa memimpin bangsa besar sebesar ini, ujar Sunarko. Kita kalau nggak buru-buru bersuara menyampaikan masukan kepada Presiden biar didengar oleh pemerintah, paparnya. Sehingga, mereka berjaga-jaga agar Indonesia memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika... Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pada pertengahan April 2025, peta politik nasional diguncang oleh isu panas yang tak terduga, usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hanya 7 bulan setelah pelantikan Kabinet Prabowo Gibran, wacana ini langsung menyedot perhatian publik. Bukan tanpa alasan, gelombang kritik terhadap Gibran sudah bergulir sejak pencalonannya yang kontroversial, dan kini muncul kembali dalam bentuk desakan konstitusional. Yang membuat isu ini semakin kompleks adalah fakta bahwa dorongan pemakzulan tak hanya datang dari kalangan oposisi atau masyarakat sipil, melainkan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, sebuah kelompok yang memiliki kedekatan ideologis dan historis dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan sikap mereka, para purnawirawan tidak hanya menyoroti kelayakan Gibran, tetapi juga menyampaikan 7 poin penting, termasuk ajakan untuk mengembalikan roda pemerintahan ke rel Undang-Undang Dasar 1945, menolak proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan menghentikan beberapa proyek strategis nasional, PSN.
Seruan ini menjadi ujian berat bagi Prabowo. Forum tersebut bukan sekedar organisasi sosial biasa. Banyak anggotanya adalah para senior, rekan sejawat, atau bahkan mantan atasan Prabowo saat ia masih aktif di tubuh militer. Dalam budaya TNI, loyalitas dan senioritas adalah nilai utama yang tak mudah dikesampingkan. Di sisi lain, sebagai presiden, Prabowo harus menjaga marwah kepemimpinannya dan menjamin stabilitas nasional. Dilema Prabowo semakin pelik karena Gibran adalah bagian dari satu paket kepemimpinan yang dipilih rakyat dalam Pilpres 2024. Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan secara mudah. Memakzulkan Gibran berarti memantik krisis politik yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan, terlebih jika prosesnya tidak memenuhi standar hukum dan legitimasi publik. Namun demikian, Gibran memang memikul beban sejarah yang tak ringan. Pencalonannya sebagai cawapres tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang syarat kontroversi putusannya memungkinkan calon kepala daerah di bawah usia 40 tahun maju dalam Pilpres, asalkan pernah terpilih melalui pemilu. Putusan ini dikaitkan erat dengan peran sang Paman Usman, Anwar Usman, yang saat itu menjabat Ketua MK dan memiliki hubungan keluarga langsung dengan Gibran. Proses ini menimbulkan pertanyaan besar tentang netralitas hukum dan etika konstitusional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan. Ya, diterima saja dengan lapang dada. Putri Gus Dur Yeni Wahid memberikan nasihat untuk Wapres Gibran Rakabuming Raka. Adapun nasihat itu diberikan seusai Purnawirawan TNI mendesak Gibran dimakzulkan. Yeni Wahid menilai desakan Purnawirawan TNI sebagai kritikan untuk pemerintah. Hal itu disampaikan saat ditemui wartawan di Denpasar, Bali pada Kamis 1 Mei, yang mengatakan Gibran harus menerima kritikan dari Purnawirawan TNI dengan lapang dada. Yeni Wahid juga meminta agar Gibran tidak menyikapinya dengan keras. Sebaliknya, Yeni menilai kritikan tersebut bisa dijadikan cambuk untuk Gibran memperbaiki diri dan kinerjanya. Di satu sisi, Yeni mendorong agar aspirasi dari Purnawirawan TNI ditampung oleh pemerintah. Pasalnya hal ini menjadi bagian dari suara atau aspirasi masyarakat. Namun Yeni menegaskan bahwa semua proses politik harus melalui DPR, meskipun memang rakyat berhak menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka. Lantas kegelisahan itu yang kemudian ditampung oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi dewan. Itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan. Ya, diterima saja dengan lapang dada. Menurut saya sih begitu. Jadi kalau saya boleh memberikan sedikit saran untuk Mas Gibran, terima saja dengan lapang dada. Kritikan ini jadikan ini cambuk untuk memperbaiki diri. Mbak Yeni mempertahankan atau seperti apa nanti sikapnya? Semua proses politik terjadinya harus lewat DPR. Ya, semua orang kita boleh bersuara, sama bersuara, saya boleh bersuara, tetapi pada akhirnya proses politik itu dimulai dari partai politik dan oleh DPR. Nah, kalau adem ayem ya santai aja semuanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terkait desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diketahui ex-Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI ini mengusulkan agar Gibran dimakzulkan dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Sunarko juga menyampaikan kalau usulan pemakzulan Gibran ini sudah dibahas sejak akhir 2024, Tribuners. Dan sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut, diantaranya ada Fahrul Razi, kemudian ada Tiasno Sudarto, kemudian ada Slamet Subianto, Hanafi Asnan, dan juga Tri Sutrisno. Kemudian terkait usulan pemakzulan Gibran, para purnawirawan TNI ini beralasan kalau keputusan MK terkait
Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sunarko juga menjelaskan Tribuners kenapa desakan pencopotan Gibran ini baru terungkap sekarang. Jadi menurutnya para purnawirawan TNI ini sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo Gibran dilantik. Kemudian Gibran ini disebut tidak memenuhi kualitas Tribuners. Jadi alasan mengapa para purnawirawan TNI ini ingin Gibran dimakzulkan karena purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara sehingga mereka berjaga-jaga agar Indonesia ini memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika sewaktu-waktu presiden berhalangan melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu para purnawirawan TNI ini berniat baik memberi masukan kepada presiden untuk mengganti wakil presiden Republik Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Soal Forum Purnawirawan TNI tuntut pemakzulan Wapres Gibran menjadi perbincangan hangat di tengah publik. Bahkan, beberapa ormas tidak mendukung soal tuntutan purnawirawan itu. Menyikapi isu itu, mantan Presiden Joko Widodo menyikapinya dengan bijak. Dia menyatakan menghormati tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Hal itu diungkapkan Presiden RI ke-7 saat bertemu dengan para relawan pendukung Prabowo Gibran di Bilangan Jakarta Selatan pada Jumat, 2 Mei 2025. Diketahui, Immanuel Ebenezer adalah salah satu yang hadir dalam pertemuan itu. Pak Jokowi mengatakan tidak apa-apa. Itu tempaan bagi anaknya, beber Immanuel kepada media, Sabtu, 3 Mei 2025. Jokowi, dia melanjutkan, menghargai tuntutan Forum Purnawirawan sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ex-Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen, Purnawirawan, Sunarko, mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden RI. Sunarko juga menyampaikan bahwa usulan pemakzulan Gibran sudah dibahas sejak akhir 2024. Sunarko pun menjelaskan, mengapa desakan pencopotan Gibran baru terungkap sekarang. Menurutnya, para purnawirawan TNI sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo Gibran dilantik. Hal ini dia sampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Diskursus.net, Jumat 2 Mei 2025 kemarin. Memang purnawirawan baru kemarin, tapi sebetulnya secara tertutup kita sudah sejak awal dan kita juga tahu, banyak pihak yang sudah mendiskusikan, memprotes tentang Wakil Presiden Gibran, kata Sunarko. Bahkan pernyataan itu sudah dimulai sejak akhir 2024 yang kira-kira berarti baru beberapa bulan pasangan Prabowo Gibran itu duduk, tambahnya. Kemudian, Sunarko mengungkap ada alasan mengapa para purnawirawan TNI ingin Gibran dimakzulkan. Kata dia, para purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara. Setelah 6 bulan, kita melihat lagi kualitas Gibran ini meragukan untuk bisa memimpin bangsa besar sebesar ini, ujar Sunarko. Kita kalau nggak buru-buru bersuara menyampaikan masukan kepada Presiden biar didengar oleh pemerintah, paparnya. Sehingga, mereka berjaga-jaga agar Indonesia memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika... Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pada pertengahan April 2025, peta politik nasional diguncang oleh isu panas yang tak terduga, usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hanya 7 bulan setelah pelantikan Kabinet Prabowo Gibran, wacana ini langsung menyedot perhatian publik. Bukan tanpa alasan, gelombang kritik terhadap Gibran sudah bergulir sejak pencalonannya yang kontroversial, dan kini muncul kembali dalam bentuk desakan konstitusional.
Yang membuat isu ini semakin kompleks adalah fakta bahwa dorongan pemakzulan tak hanya datang dari kalangan oposisi atau masyarakat sipil, melainkan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, sebuah kelompok yang memiliki kedekatan ideologis dan historis dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan sikap mereka, para purnawirawan tidak hanya menyoroti kelayakan Gibran, tetapi juga menyampaikan 7 poin penting, termasuk ajakan untuk mengembalikan roda pemerintahan ke rel Undang-Undang Dasar 1945, menolak proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan menghentikan beberapa proyek strategis nasional, PSN. Seruan ini menjadi ujian berat bagi Prabowo. Forum tersebut bukan sekedar organisasi sosial biasa. Banyak anggotanya adalah para senior, rekan sejawat, atau bahkan mantan atasan Prabowo saat ia masih aktif di tubuh militer. Dalam budaya TNI, loyalitas dan senioritas adalah nilai utama yang tak mudah dikesampingkan. Di sisi lain, sebagai presiden, Prabowo harus menjaga marwah kepemimpinannya dan menjamin stabilitas nasional. Dilema Prabowo semakin pelik karena Gibran adalah bagian dari satu paket kepemimpinan yang dipilih rakyat dalam Pilpres 2024. Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan secara mudah. Memakzulkan Gibran berarti memantik krisis politik yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan, terlebih jika prosesnya tidak memenuhi standar hukum dan legitimasi publik. Namun demikian, Gibran memang memikul beban sejarah yang tak ringan. Pencalonannya sebagai cawapres tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang syarat kontroversi. Putusannya memungkinkan calon kepala daerah di bawah usia 40 tahun maju dalam Pilpres, asalkan pernah terpilih melalui pemilu. Putusan ini dikaitkan erat dengan peran sang paman Usman, Anwar Usman, yang saat itu menjabat Ketua MK dan memiliki hubungan keluarga langsung dengan Gibran. Proses ini menimbulkan pertanyaan besar tentang netralitas hukum dan etika konstitusional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan. Ya, diterima saja dengan lapang dada. Putri Gus Dur Yeni Wahid memberikan nasihat untuk Wapres Gibran Rakabuming Raka. Adapun nasihat itu diberikan seusai Purnawirawan TNI mendesak Gibran dimakzulkan. Yeni Wahid menilai desakan Purnawirawan TNI sebagai kritikan untuk pemerintah. Hal itu disampaikan saat ditemui wartawan di Denpasar, Bali pada Kamis 1 Mei, yang mengatakan Gibran harus menerima kritikan dari Purnawirawan TNI dengan lapang dada. Yeni Wahid juga meminta agar Gibran tidak menyikapinya dengan keras. Sebaliknya, Yeni menilai kritikan tersebut bisa dijadikan cambuk untuk Gibran memperbaiki diri dan kinerjanya. Di satu sisi, Yeni mendorong agar aspirasi dari Purnawirawan TNI ditampung oleh pemerintah. Pasalnya hal ini menjadi bagian dari suara atau aspirasi masyarakat. Namun Yeni menegaskan bahwa semua proses politik harus melalui DPR, meskipun memang rakyat berhak menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka. Lantas kegelisahan itu yang kemudian ditampung oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi dewan. Itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan. Ya, diterima saja dengan lapang dada. Menurut saya sih begitu. Jadi kalau saya boleh memberikan sedikit saran untuk Mas Gibran, terima saja dengan lapang dada. Kritikan ini jadikan ini cambuk untuk memperbaiki diri. Mbak Yeni mempertahankan atau seperti apa nanti sikapnya? Semua proses politik terjadinya harus lewat DPR. Ya, semua orang kita boleh bersuara, sama bersuara, saya boleh bersuara, tetapi pada akhirnya proses politik itu dimulai dari partai politik dan oleh DPR. Nah, kalau adem ayem ya santai aja semuanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
terkait desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Diketahui ex-Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI ini mengusulkan agar Gibran dimakzulkan dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Sunarko juga menyampaikan kalau usulan pemakzulan Gibran ini sudah dibahas sejak akhir 2024, Tribuners. Dan sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut, diantaranya ada Fahrul Razi, kemudian ada Tiasno Sudarto, kemudian ada Slamet Subianto, Hanafi Asnan, dan juga Tri Sutrisno. Kemudian terkait usulan pemakzulan Gibran, para purnawirawan TNI ini beralasan kalau keputusan MK terkait Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sunarko juga menjelaskan, Tribuners, kenapa desakan pencopotan Gibran ini baru terungkap sekarang. Jadi menurutnya para purnawirawan TNI ini sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo Gibran dilantik. Kemudian Gibran ini disebut tidak memenuhi kualitas, Tribuners. Jadi alasan mengapa para purnawirawan TNI ini ingin Gibran dimakzulkan karena purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara, sehingga mereka berjaga-jaga agar Indonesia ini memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika sewaktu-waktu presiden berhalangan melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, para purnawirawan TNI ini berniat baik memberi masukan kepada presiden untuk mengganti Wakil Presiden Republik Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Soal Forum Purnawirawan TNI tuntut pemakzulan Wapres Gibran menjadi perbincangan hangat di tengah publik. Bahkan, beberapa ormas tidak mendukung soal tuntutan purnawirawan itu. Menyikapi isu itu, mantan Presiden Joko Widodo menyikapinya dengan bijak. Dia menyatakan menghormati tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal pemakzulan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Hal itu diungkapkan Presiden RI ke-7 saat bertemu dengan para relawan pendukung Prabowo Gibran di Bilangan Jakarta Selatan pada Jumat, 2 Mei 2025. Diketahui, Immanuel Ebenezer adalah salah satu yang hadir dalam pertemuan itu. Pak Jokowi mengatakan tidak apa-apa. Itu tempaan bagi anaknya, beber Immanuel kepada media, Sabtu, 3 Mei 2025. Jokowi, dia melanjutkan, menghargai tuntutan Forum Purnawirawan sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ex-Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen Purnawirawan Sunarko, mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari Wakil Presiden RI. Sunarko juga menyampaikan bahwa usulan pemakzulan Gibran sudah dibahas sejak akhir 2024. Sunarko pun menjelaskan, mengapa desakan pencopotan Gibran baru terungkap sekarang. Menurutnya, para purnawirawan TNI sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo Gibran dilantik. Hal ini dia sampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Diskursus.net, Jumat 2 Mei 2025 kemarin. Memang purnawirawan baru kemarin, tapi sebetulnya secara tertutup kita sudah sejak awal dan kita juga tahu, banyak pihak yang sudah mendiskusikan, memprotes tentang Wakil Presiden Gibran, kata Sunarko. Bahkan pernyataan itu sudah dimulai sejak akhir 2024 yang kira-kira berarti baru beberapa bulan pasangan Prabowo Gibran itu duduk, tambahnya. Kemudian, Sunarko mengungkap ada alasan mengapa para purnawirawan TNI ingin Gibran dimakzulkan. Kata dia, para purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara. Setelah 6 bulan, kita melihat lagi kualitas Gibran ini meragukan untuk bisa memimpin bangsa besar sebesar ini, ujar Sunarko. Kita kalau nggak buru-buru bersuara menyampaikan masukan kepada Presiden biar didengar oleh pemerintah, paparnya. Sehingga,
Mereka berjaga-jaga agar Indonesia memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pada pertengahan April 2025, peta politik nasional diguncang oleh isu panas yang tak terduga, usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hanya 7 bulan setelah pelantikan Kabinet Prabowo Gibran, wacana ini langsung menyedot perhatian publik. Bukan tanpa alasan, gelombang kritik terhadap Gibran sudah bergulir sejak pencalonannya yang kontroversial, dan kini muncul kembali dalam bentuk desakan konstitusional. Yang membuat isu ini semakin kompleks adalah fakta bahwa dorongan pemakzulan tak hanya datang dari kalangan oposisi atau masyarakat sipil, melainkan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, sebuah kelompok yang memiliki kedekatan ideologis dan historis dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan sikap mereka, para purnawirawan tidak hanya menyoroti kelayakan Gibran, tetapi juga menyampaikan 7 poin penting, termasuk ajakan untuk mengembalikan roda pemerintahan ke rel Undang-Undang Dasar 1945, menolak proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan menghentikan beberapa proyek strategis nasional, PSN. Seruan ini menjadi ujian berat bagi Prabowo. Forum tersebut bukan sekedar organisasi sosial biasa. Banyak anggotanya adalah para senior, rekan sejawat, atau bahkan mantan atasan Prabowo saat ia masih aktif di tubuh militer. Dalam budaya TNI, loyalitas dan senioritas adalah nilai utama yang tak mudah dikesampingkan. Di sisi lain, sebagai presiden, Prabowo harus menjaga marwah kepemimpinannya dan menjamin stabilitas nasional. Dilema Prabowo semakin pelik karena Gibran adalah bagian dari satu paket kepemimpinan yang dipilih rakyat dalam Pilpres 2024. Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan secara mudah. Memakzulkan Gibran berarti memantik krisis politik yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan, terlebih jika prosesnya tidak memenuhi standar hukum dan legitimasi publik. Namun demikian, Gibran memang memikul beban sejarah yang tak ringan. Pencalonannya sebagai cawapres tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang syarat kontroversi. Putusannya memungkinkan calon kepala daerah di bawah usia 40 tahun maju dalam Pilpres, asalkan pernah terpilih melalui pemilu. Putusan ini dikaitkan erat dengan peran sang paman Usman, Anwar Usman, yang saat itu menjabat Ketua MK dan memiliki hubungan keluarga langsung dengan Gibran. Proses ini menimbulkan pertanyaan besar tentang netralitas hukum dan etika konstitusional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan. Ya, diterima saja dengan lapang dada. Putri Gus Dur Yeni Wahid memberikan nasihat untuk Wapres Gibran Rakabuming Raka. Adapun nasihat itu diberikan seusai Purnawirawan TNI mendesak Gibran dimakzulkan. Yeni Wahid menilai desakan Purnawirawan TNI sebagai kritikan untuk pemerintah. Hal itu disampaikan saat ditemui wartawan di Denpasar, Bali pada Kamis 1 Mei, yang mengatakan Gibran harus menerima kritikan dari Purnawirawan TNI dengan lapang dada. Yeni Wahid juga meminta agar Gibran tidak menyikapinya dengan keras. Sebaliknya, Yeni menilai kritikan tersebut bisa dijadikan cambuk untuk Gibran memperbaiki diri dan kinerjanya. Di satu sisi, Yeni mendorong agar aspirasi dari Purnawirawan TNI ditampung oleh pemerintah. Pasalnya hal ini menjadi bagian dari suara atau aspirasi masyarakat. Namun Yeni menegaskan bahwa semua proses politik harus melalui DPR, meskipun memang rakyat berhak menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka. Lantas kegelisahan itu yang kemudian ditampung oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi dewan. Itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan. Ya, diterima saja dengan lapang dada. Menurut saya sih begitu. Dan sedikit saran untuk Mas Gibran, terima saja dengan lapang dada. Kritikan ini jadikan ini cambuk untuk memperbaiki diri. Ini Memperbaiki tahankan kinerja. atau seperti apa nanti sikapnya? Itu
Ya, semua orang kita boleh bersuara, saya bersuara, saya boleh bersuara, tapi pada akhirnya proses politik itu dimulai dari partai politik dan oleh, nah adem ayem ya aja. Download menjadi Indonesia. Terkait desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Diketahui ex-Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI ini mengusulkan agar Gibran dimakzulkan dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Sunarko juga menyampaikan kalau usulan pemakzulan Gibran ini sudah dibahas sejak akhir 2024, Tribuners. Dan sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut, diantaranya ada Fahrul Razi, kemudian ada Tiasno Sudarto, kemudian ada Slamet Subianto, Hanafi Asnan, dan juga Tri Sutrisno. Kemudian terkait usulan pemakzulan Gibran, para purnawirawan TNI ini beralasan kalau keputusan MK terkait Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sunarko juga menjelaskan, Tribuners, kenapa desakan pencopotan Gibran ini baru terungkap sekarang. Jadi menurutnya para purnawirawan TNI ini sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo Gibran dilantik. Kemudian Gibran ini disebut tidak memenuhi kualitas, Tribuners. Jadi alasan mengapa para purnawirawan TNI ini ingin Gibran dimakzulkan karena purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara, sehingga mereka berjaga-jaga agar Indonesia ini memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika sewaktu-waktu presiden berhalangan melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, para purnawirawan TNI ini berniat baik memberi masukan kepada presiden untuk mengganti Wakil Presiden Republik Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Soal Forum Purnawirawan TNI tuntut pemakzulan Wapres Gibran menjadi perbincangan hangat di tengah publik. Bahkan, beberapa ormas tidak mendukung soal tuntutan purnawirawan itu. Menyikapi isu itu, mantan Presiden Joko Widodo menyikapinya dengan bijak. Dia menyatakan menghormati tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal pemakzulan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Hal itu diungkapkan Presiden RI ke-7 saat bertemu dengan para relawan pendukung Prabowo Gibran di Bilangan Jakarta Selatan pada Jumat, 2 Mei 2025. Diketahui, Immanuel Ebenezer adalah salah satu yang hadir dalam pertemuan itu. Pak Jokowi mengatakan tidak apa-apa. Itu tempaan bagi anaknya, beber Immanuel kepada media, Sabtu, 3 Mei 2025. Jokowi, dia melanjutkan, menghargai tuntutan Forum Purnawirawan sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ex-Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen Purnawirawan Sunarko, mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari Wakil Presiden RI. Sunarko juga menyampaikan bahwa usulan pemakzulan Gibran sudah dibahas sejak akhir 2024. Sunarko pun menjelaskan, mengapa desakan pencopotan Gibran baru terungkap sekarang. Menurutnya, para purnawirawan TNI sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo Gibran dilantik. Hal ini dia sampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Diskursus.net, Jumat 2 Mei 2025 kemarin. Memang purnawirawan baru kemarin, tapi sebetulnya secara tertutup kita sudah sejak awal dan kita juga tahu, banyak pihak yang sudah mendiskusikan, memprotes tentang Wakil Presiden Gibran, kata Sunarko. Bahkan pernyataan itu sudah dimulai sejak akhir 2024 yang kira-kira berarti baru beberapa bulan pasangan Prabowo Gibran itu duduk, tambahnya. Kemudian,
Sunarko mengungkap ada alasan mengapa para purnawirawan TNI ingin Gibran dimakzulkan. Kata dia, para purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara. Setelah 6 bulan, kita melihat lagi kualitas Gibran ini meragukan untuk bisa memimpin bangsa besar sebesar ini, ujar Sunarko. Kita kalau nggak buru-buru bersuara menyampaikan masukan kepada Presiden biar didengar oleh pemerintah, paparnya. Sehingga, mereka berjaga-jaga agar Indonesia memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika... Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pada pertengahan April 2025, peta politik nasional diguncang oleh isu panas yang tak terduga, usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hanya 7 bulan setelah pelantikan Kabinet Prabowo Gibran, wacana ini langsung menyedot perhatian publik. Bukan tanpa alasan, gelombang kritik terhadap Gibran sudah bergulir sejak pencalonannya yang kontroversial, dan kini muncul kembali dalam bentuk desakan konstitusional. Yang membuat isu ini semakin kompleks adalah fakta bahwa dorongan pemakzulan tak hanya datang dari kalangan oposisi atau masyarakat sipil, melainkan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, sebuah kelompok yang memiliki kedekatan ideologis dan historis dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan sikap mereka, para purnawirawan tidak hanya menyoroti kelayakan Gibran, tetapi juga menyampaikan 7 poin penting, termasuk ajakan untuk mengembalikan roda pemerintahan ke rel Undang-Undang Dasar 1945, menolak proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan menghentikan beberapa proyek strategis nasional, PSN. Seruan ini menjadi ujian berat bagi Prabowo. Forum tersebut bukan sekedar organisasi sosial biasa. Banyak anggotanya adalah para senior, rekan sejawat, atau bahkan mantan atasan Prabowo saat ia masih aktif di tubuh militer. Dalam budaya TNI, loyalitas dan senioritas adalah nilai utama yang tak mudah dikesampingkan. Di sisi lain, sebagai presiden, Prabowo harus menjaga marwah kepemimpinannya dan menjamin stabilitas nasional. Dilema Prabowo semakin pelik karena Gibran adalah bagian dari satu paket kepemimpinan yang dipilih rakyat dalam Pilpres 2024. Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan secara mudah. Memakzulkan Gibran berarti memantik krisis politik yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan, terlebih jika prosesnya tidak memenuhi standar hukum dan legitimasi publik. Namun demikian, Gibran memang memikul beban sejarah yang tak ringan. Pencalonannya sebagai cawapres tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang syarat kontroversi. Putusan yang memungkinkan calon kepala daerah di bawah usia 40 tahun maju dalam Pilpres, asalkan pernah terpilih melalui pemilu. Putusan ini dikaitkan erat dengan peran sang paman Usman, Anwar Usman, yang saat itu menjabat Ketua MK dan memiliki hubungan keluarga langsung dengan Gibran. Proses ini menimbulkan pertanyaan besar tentang netralitas hukum dan etika konstitusional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan. Ya, diterima saja dengan lapang dada. Putri Gus Dur Yeni Wahid memberikan nasihat untuk Wapres Gibran Rakabuming Raka. Adapun nasihat itu diberikan seusai Purnawirawan TNI mendesak Gibran dimakzulkan. Yeni Wahid menilai desakan Purnawirawan TNI sebagai kritikan untuk pemerintah. Hal itu disampaikan saat ditemui wartawan di Denpasar, Bali pada Kamis 1 Mei yang mengatakan Gibran harus menerima kritikan dari Purnawirawan TNI dengan lapang dada. Yeni Wahid juga meminta agar Gibran tidak menyikapinya dengan keras. Sebaliknya, Yeni menilai kritikan tersebut bisa dijadikan cambuk untuk Gibran memperbaiki diri dan kinerjanya. Di satu sisi, Yeni mendorong agar aspirasi dari Purnawirawan TNI ditampung oleh pemerintah. Pasalnya hal ini menjadi bagian dari suara atau aspirasi masyarakat. Namun Yeni menegaskan bahwa semua proses politik harus melalui DPR, meskipun memang rakyat berhak menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka. Lantas kegelisahan itu yang kemudian ditampung oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi dewan.
itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan. Ya, diterima saja dengan lapang dada. Menurut saya sih begitu. Jadi kalau saya boleh memberikan sedikit saran untuk Mas Gibran, terima saja dengan lapang dada. Kritikan ini, jadikan ini cambuk untuk memperbaiki diri. Mbak Yeni mempertahankan atau seperti apa nanti sikapnya? Semua proses politik terjadinya harus lewat DPR. Ya, semua orang kita boleh bersuara, sama bersuara, saya boleh bersuara, tetapi pada akhirnya proses politik itu dimulai dari partai politik dan oleh DPR. Nah, kalau adem ayem ya santai aja semuanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terkait desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Diketahui ex-Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI ini mengusulkan agar Gibran dimakzulkan dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Sunarko juga menyampaikan kalau usulan pemakzulan Gibran ini sudah dibahas sejak akhir 2024, Tribuners. Dan sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut, diantaranya ada Fahrul Razi, kemudian ada Tiasno Sudarto, kemudian ada Slamet Subianto, Hanafi Asnan, dan juga Tri Sutrisno. Kemudian terkait usulan pemakzulan Gibran, para purnawirawan TNI ini beralasan kalau keputusan MK terkait Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sunarko juga menjelaskan, Tribuners, kenapa desakan pencopotan Gibran ini baru terungkap sekarang. Jadi menurutnya para purnawirawan TNI ini sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo Gibran dilantik. Kemudian Gibran ini disebut tidak memenuhi kualitas, Tribuners. Jadi alasan mengapa para purnawirawan TNI ini ingin Gibran dimakzulkan karena purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara, sehingga mereka berjaga-jaga agar Indonesia ini memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika sewaktu-waktu presiden berhalangan melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, para purnawirawan TNI ini berniat baik memberi masukan kepada presiden untuk mengganti Wakil Presiden Republik Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Soal Forum Purnawirawan TNI tuntut pemakzulan Wapres Gibran menjadi perbincangan hangat di tengah publik. Bahkan, beberapa ormas tidak mendukung soal tuntutan purnawirawan itu. Menyikapi isu itu, mantan Presiden Joko Widodo menyikapinya dengan bijak. Dia menyatakan menghormati tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal pemakzulan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Hal itu diungkapkan Presiden RI ke-7 saat bertemu dengan para relawan pendukung Prabowo Gibran di Bilangan Jakarta Selatan pada Jumat, 2 Mei 2025. Diketahui, Immanuel Ebenezer adalah salah satu yang hadir dalam pertemuan itu. Pak Jokowi mengatakan tidak apa-apa. Itu tempaan bagi anaknya, beber Immanuel kepada media, Sabtu, 3 Mei 2025. Jokowi, dia melanjutkan, menghargai tuntutan Forum Purnawirawan sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ex-Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen Purnawirawan Sunarko, mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari Wakil Presiden RI. Sunarko juga menyampaikan bahwa usulan pemakzulan Gibran sudah dibahas sejak akhir 2024. Sunarko pun menjelaskan, mengapa desakan pencopotan Gibran baru terungkap sekarang. Menurutnya, para purnawirawan TNI sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo Gibran dilantik.
Hal ini dia sampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Diskursus.net, Jumat 2 Mei 2025 kemarin. Memang Purnawirawan baru kemarin, tapi sebetulnya secara tertutup kita sudah sejak awal dan kita juga tahu. Banyak pihak yang sudah mendiskusikan, memprotes tentang Wakil Presiden Gibran, kata Sunarko. Bahkan pernyataan itu sudah dimulai sejak akhir 2024 yang kira-kira berarti baru beberapa bulan pasangan Prabowo-Gibran itu duduk, tambahnya. Kemudian, Sunarko mengungkap ada alasan mengapa para purnawirawan TNI ingin Gibran dimakzulkan. Kata dia, para purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara. Setelah 6 bulan, kita melihat lagi kualitas Gibran ini meragukan untuk bisa memimpin bangsa besar sebesar ini, ujar Sunarko. Kita kalau nggak buru-buru bersuara menyampaikan masukan kepada Presiden biar didengar oleh pemerintah, paparnya. Sehingga, mereka berjaga-jaga agar Indonesia memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika... Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pada pertengahan April 2025, peta politik nasional diguncang oleh isu panas yang tak terduga, usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hanya 7 bulan setelah pelantikan Kabinet Prabowo-Gibran, wacana ini langsung menyedot perhatian publik. Bukan tanpa alasan, gelombang kritik terhadap Gibran sudah bergulir sejak pencalonannya yang kontroversial, dan kini muncul kembali dalam bentuk desakan konstitusional. Yang membuat isu ini semakin kompleks adalah fakta bahwa dorongan pemakzulan tak hanya datang dari kalangan oposisi atau masyarakat sipil, melainkan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, sebuah kelompok yang memiliki kedekatan ideologis dan historis dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan sikap mereka, para purnawirawan tidak hanya menyoroti kelayakan Gibran, tetapi juga menyampaikan 7 poin penting, termasuk ajakan untuk mengembalikan roda pemerintahan ke rel Undang-Undang Dasar 1945, menolak proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan menghentikan beberapa proyek strategis nasional, PSN. Seruan ini menjadi ujian berat bagi Prabowo. Forum tersebut bukan sekedar organisasi sosial biasa. Banyak anggotanya adalah para senior, rekan sejawat, atau bahkan mantan atasan Prabowo saat ia masih aktif di tubuh militer. Dalam budaya TNI, loyalitas dan senioritas adalah nilai utama yang tak mudah dikesampingkan. Di sisi lain, sebagai presiden, Prabowo harus menjaga marwah kepemimpinannya dan menjamin stabilitas nasional. Dilema Prabowo semakin pelik karena Gibran adalah bagian dari satu paket kepemimpinan yang dipilih rakyat dalam Pilpres 2024. Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan secara mudah. Memakzulkan Gibran berarti memantik krisis politik yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan, terlebih jika prosesnya tidak memenuhi standar hukum dan legitimasi publik. Namun demikian, Gibran memang memikul beban sejarah yang tak ringan. Pencalonannya sebagai cawapres tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang syarat kontroversi. Putusan yang memungkinkan calon kepala daerah di bawah usia 40 tahun maju dalam Pilpres, asalkan pernah terpilih melalui pemilu. Putusan ini dikaitkan erat dengan peran sang paman Usman, Anwar Usman, yang saat itu menjabat Ketua MK dan memiliki hubungan keluarga langsung dengan Gibran. Proses ini menimbulkan pertanyaan besar tentang netralitas hukum dan etika konstitusional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan, ya diterima saja dengan lapang dada. Putri Gus Dur Yeni Wahid memberikan nasihat untuk Wapres Gibran Rakabuming Raka. Adapun nasihat itu diberikan seusai Purnawirawan TNI mendesak Gibran dimakzulkan.
Yeni Wahid menilai desakan Purnawirawan TNI sebagai kritikan untuk pemerintah. Hal itu disampaikan saat ditemui wartawan di Denpasar, Bali pada Kamis 1 Mei yang mengatakan Kipran harus menerima kritikan dari Purnawirawan TNI dengan lapang dada. Yeni Wahid juga meminta agar Kipran tidak menyikapinya dengan keras. Sebaliknya, Yeni menilai kritikan tersebut bisa dijadikan cambuk untuk Kipran memperbaiki diri dan kinerjanya. Di satu sisi, Yeni mendorong agar aspirasi dari Purnawirawan TNI ditampung oleh pemerintah. Pasalnya hal ini menjadi bagian dari suara atau aspirasi masyarakat. Namun Yeni menegaskan bahwa semua proses politik harus melalui DPR, meskipun memang rakyat berhak menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka. Lantas kegelisahan itu yang kemudian ditampung oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi dewan. Itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan, ya diterima saja dengan lapang dada. Menurut saya sih begitu. Jadi kalau saya boleh memberikan sedikit saran untuk Mas Gibran, terima saja dengan lapang dada. Kritikan ini jadikan ini cambuk untuk memperbaiki diri, memperbaiki kinerja. Atau seperti apa nanti sikapnya? Semua proses politik terjadinya harus lewat DPR. Ya, semua orang kita boleh bersuara, sama bersuara, saya boleh bersuara, tetapi pada akhirnya proses politik itu dimulai dari partai politik dan oleh DPR. Nah, kalau adem ayem ya santai aja semuanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terkait desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Diketahui ex-Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI ini mengusulkan agar Gibran dimakzulkan dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Sunarko juga menyampaikan kalau usulan pemakzulan Gibran ini sudah dibahas sejak akhir 2024, Tribuners. Dan sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut, diantaranya ada Fahrul Razi, kemudian ada Tiasno Sudarto, kemudian ada Slamet Subianto, Hanafi Asnan, dan juga Tri Sutrisno. Kemudian terkait usulan pemakzulan Gibran, para purnawirawan TNI ini beralasan kalau keputusan MK terkait Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sunarko juga menjelaskan, Tribuners, kenapa desakan pencopotan Gibran ini baru terungkap sekarang. Jadi menurutnya para purnawirawan TNI ini sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo Gibran dilantik. Kemudian Gibran ini disebut tidak memenuhi kualitas, Tribuners. Jadi alasan mengapa para purnawirawan TNI ini ingin Gibran dimakzulkan karena purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara, sehingga mereka berjaga-jaga agar Indonesia ini memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika sewaktu-waktu presiden berhalangan melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, para purnawirawan TNI ini berniat baik memberi masukan kepada presiden untuk mengganti Wakil Presiden Republik Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Soal Forum Purnawirawan TNI tuntut pemakzulan Wapres Gibran menjadi perbincangan hangat di tengah publik. Bahkan, beberapa ormas tidak mendukung soal tuntutan purnawirawan itu. Menyikapi isu itu, mantan Presiden Joko Widodo menyikapinya dengan bijak. Dia menyatakan menghormati tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal pemakzulan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Hal itu diungkapkan Presiden RI ke-7 saat bertemu dengan para relawan pendukung Prabowo Gibran di Bilangan Jakarta Selatan pada Jumat, 2 Mei 2025. Diketahui, Immanuel Ebenezer adalah salah satu yang hadir dalam pertemuan itu. Pak Jokowi mengatakan tidak apa-apa. Itu tempaan bagi anaknya, beber Immanuel kepada media, Sabtu, 3 Mei 2025. Jokowi, dia melanjutkan,
menghargai tuntutan Forum Purnawirawan sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ex-Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen Purnawirawan Sunarko, mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI mengusulkan pemaksulan Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden RI. Sunarko juga menyampaikan bahwa usulan pemaksulan Gibran sudah dibahas sejak akhir 2024. Sunarko pun menjelaskan, mengapa desakan pencopotan Gibran baru terungkap sekarang. Menurutnya, para purnawirawan TNI sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo, Gibran dilantik. Hal ini dia sampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Diskursus.net, Jumat 2 Mei 2025 kemarin. Memang purnawirawan baru kemarin, tapi sebetulnya secara tertutup kita sudah sejak awal dan kita juga tahu, banyak pihak yang sudah mendiskusikan, memprotes tentang Wakil Presiden Gibran, kata Sunarko. Bahkan pernyataan itu sudah dimulai sejak akhir 2024 yang kira-kira berarti baru beberapa bulan pasangan Prabowo-Gibran itu duduk, tambahnya. Kemudian, Sunarko mengungkap ada alasan mengapa para purnawirawan TNI ingin Gibran dimakzulkan. Kata dia, para purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara. Setelah 6 bulan, kita melihat lagi kualitas Gibran ini meragukan untuk bisa memimpin bangsa besar sebesar ini, ujar Sunarko. Kita kalau nggak buru-buru bersuara menyampaikan masukan kepada Presiden biar didengar oleh pemerintah, paparnya. Sehingga, mereka berjaga-jaga agar Indonesia memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika... Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pada pertengahan April 2025, peta politik nasional diguncang oleh isu panas yang tak terduga, usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hanya 7 bulan setelah pelantikan Kabinet Prabowo-Gibran, wacana ini langsung menyedot perhatian publik. Bukan tanpa alasan, gelombang kritik terhadap Gibran sudah bergulir sejak pencalonannya yang kontroversial, dan kini muncul kembali dalam bentuk desakan konstitusional. Yang membuat isu ini semakin kompleks adalah fakta bahwa dorongan pemakzulan tak hanya datang dari kalangan oposisi atau masyarakat sipil, melainkan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, sebuah kelompok yang memiliki kedekatan ideologis dan historis dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan sikap mereka, para purnawirawan tidak hanya menyoroti kelayakan Gibran, tetapi juga menyampaikan 7 poin penting, termasuk ajakan untuk mengembalikan roda pemerintahan ke rel Undang-Undang Dasar 1945, menolak proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan menghentikan beberapa proyek strategis nasional, PSN. Seruan ini menjadi ujian berat bagi Prabowo. Forum tersebut bukan sekedar organisasi sosial biasa. Banyak anggotanya adalah para senior, rekan sejawat, atau bahkan mantan atasan Prabowo saat ia masih aktif di tubuh militer. Dalam budaya TNI, loyalitas dan senioritas adalah nilai utama yang tak mudah dikesampingkan. Di sisi lain, sebagai presiden, Prabowo harus menjaga marwah kepemimpinannya dan menjamin stabilitas nasional. Dilema Prabowo semakin pelik karena Gibran adalah bagian dari satu paket kepemimpinan yang dipilih rakyat dalam Pilpres 2024. Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan dipisahkan secara mudah. Memakzulkan Gibran berarti memantik krisis politik yang bis pemerintahan, terlebih jika prosesnya tidak memenuhi standar hukum dan legitimasi publik. Namun demikian, Gibran memang memikul beban sejarah yang tak ringan. Pencalonannya sebagai cawapres tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang syarat kontroversi. Putusannya memungkinkan calon kepala daerah di bawah usia 40 tahun maju dalam Pilpres, asalkan pernah terpilih melalui pemilu. Putusan ini dikaitkan erat dengan peran sang Pam Anwar Usman yang saat itu menjadi
Ketua MK dan memiliki hubungan keluarga langsung dengan Gibran. Proses ini menimbulkan besar tentang netralitas hukum dan etika konstitusional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Disuarakan oleh para purnawirawan. Yeni Wahid memberikan Gibran Raka Buming nasihat itu diberikan seusai mendesak desakan sebagai itu ditemui Pasar Bali pada yang mengatakan Gibran harus menerima kritik Purnawirawan TNI ada. Yeni Wahid juga meminta agar Gibran tidak menyikapinya dengan keras. Sebaliknya, Yeni menilai kritikan tersebut bisa dijadikan cambuk untuk Gibran memperbaiki diri dan kinerja. Di satu sisi, Yeni mendorong agar aspirasi dari Purnawirawan TNI ditampung oleh pemerintah. Hal ini menjadi bagian dari suara atau aspirasi masyarakat. Namun Yeni menegaskan bahwa semua proses politik harus melalui DPR, meskipun memang rakyat berhak menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka. Lantas kegelisahan itu yang kemudian ditampung oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi dewan. Itu kan aspirasi yang disuarakan oleh para purnawirawan. Ya, diterima saja dengan lapang dada. Menurut saya sih begitu. Jadi kalau saya kan sedikit saran untuk Mas Gibran, terima saja dengan lapang dada kritikan ini, jadikan ini cambuk untuk memperbaiki diri. Mbak Yeni mempertahankan atau seperti apa nanti sikapnya? Semua proses politik terjadinya harus lewat DPR. Ya, semua orang kita boleh bersuara, sama bersuara, saya boleh bersuara, tetapi pada akhirnya proses politik itu dimulai dari partai politik dan oleh DPR. Nah, kalau adem ayem ya santai aja semuanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.